Pagi Bu Bu. Biho, pagi Halo, Bu Biho. Pagi selamat Bu Pagi pagi. Mbak Buna. Guru. Buna pagi. Selamat Pak pagi Buni aku pagi. Puni. Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu semuanya yang terkasih. Shalom Iya Ibu Femi, Buna. apa kabar Bu? Shalom, Mak. Buna. Buna. Biho. Selamat pagi, Bu Pagi. Meli. Pagi. Shalom Abuna, Buni Shalom. pagi. Semua-semua teman Bapak Ibu pagi. Halo Mama Leli. Tuhan memberkati. Mani. Ya, selamat pagi. Memberkati. Tuhan memberkati. Halo. Halo. Amin. Ya, senang sekali sudah lama kita tidak melihat Ibu terkasih sudah bergabung kembali. Berarti sudah pulang dari Manado ya, Ibu ya. Iya, Pak Buna. Puji Tuhan. Wah, ya sudah bergabung nih yang nemenin Alden. Ada Kak Deren, putra dari Bu Natali, Pak. Puji Tuhan. Iya, Super sudah mulai berkembang, punya generasi masa depan. Jadi ditunggu juga anak cucu Bapak Ibu atau keponakan yang bisa diajak untuk gabung di doa pagi di worshipers ya, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari terkasih. Ya, mari sama-sama kita mensyukuri setiap perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya, yang pastinya akan sangat menyenangkan jikalau saudara sekalian kita semua boleh diperkenankan bisa dipertemukan pagi hari ini dan tentunya bisa saling memberikan dan memberkati dengan senyuman yang indah kepada satu dengan yang lainnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu atau anak-anak bisa buka kamera, tentu itu sangat memberkati ya. Jadi kalau memang bisa buka kamera, ya buka kamera, tanda kita mempersiapkan diri yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita bisa menyapa dan memberikan saling memberkati shalom, damai sejahtera bagi semua yang ada di keluarga besar Be Worshipper ini ya. Untuk itu mari sama-sama kita tepuk tangan yang meriah sambil kita berikan salam shalom saudara-saudariku. Shalom. Tuhan ya. Saudara-saudariku. Shalom saudara-saudariku. Shalom saudara-saudariku. Iya betul. Shalom ya untuk Ibu Femi ya, selamat bergabung kembali Ibu, senang sekali. Yang pastinya untuk Abuni Kartika juga yang sudah bergabung, Ibu Sinai, Ibu Acen, Ibu Rika, Ibu Ayen, shalom juga Ibu Kakak Alden, shalom. Iya memang agak-agak masih kaku-kaku ya, sarafnya belum lunak-lunak ya. Tapi kalau tangan bisa kita gerak-gerakan ya. Juga Ibu Biho, shalom Ibu. Kak Deren, shalom Kak Deren. Dan juga Ibu Dora Gunawan dan Ibu Duma, Horas, Ibu Leli Kristiani, Ibu Helmi, ya Kak Helmi ini adik-adiknya sudah ada di sini. Juga Pak Shalom juga untuk Ibu Lani, Pak Henry Gunawan, Ibu Lani dan juga Pak Mardani Tampu Bolon. Shalom Pak. Juga untuk Ibu Marlina Situmorang, Ibu Mimi, Ibu Natalia, shalom Ibu. Ibu Sekar, Ibu Yani. Iya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari sama-sama kita satu di dalam doa ya. Dan juga anak-anak yang sudah bergabung. Memang tantangan di pagi hari adalah memfokuskan diri. Dan ketika fokus biasanya kalau terlalu fokus malah kebablasan ya. Sudah matanya merem, begitu amin kita lupa buka mata ya. Aminnya setelah beberapa jam kemudian. Dan memang dibutuhkan satu effort yang besar. Tapi percayalah, untuk Bapak Ibu dan juga anak-anak yang masih muda-muda, kalau kita ini terlatih bangun subuh, kita akan terlatih menyambut berkat dan penyertaan Tuhan yang baru setiap hari. Pertolongan Tuhan akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Percayalah, jerih payah kita setiap pagi tidak akan sia-sia. Dan ini akan baik juga untuk kehidupan kita dalam bekerja, beraktivitas, ya, berkeluarga. Apalagi bagi yang masih muda-muda nih seperti Audrey sudah bergabung ya. Shalom Audrey. Ya sudah ada yang Audrey, pasti nanti ada juga Talia nih, tinggal ditunggu ya.
Oke, mari sama-sama kita satu di dalam doa, Bapak Ibu dan juga anak-anak penyembah Tuhan, keluarga besar worshipers, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami datang ke hadirat-Mu yang kudus di hadapan tahta kasih karunia-Mu. Kami merendahkan diri kami. Kami meletakkan seluruh kehidupan kami di bawah kaki salib-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa hari ini setiap perencanaan dan juga hal-hal yang akan kami kerjakan dan kami lakukan, tentunya tanpa penyertaan-Mu tidak akan menghasilkan sesuatu yang berarti bagi kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hari ini anak-anak yang dirindukan boleh hadir. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah generasi masa depan yang hadir di worshipers ini akan menjadi generasi masa depan yang gemilang. Mereka akan menjadi anak-anak muda yang militan, yang berbeda dari dunia ini. Kami yakin dan percaya jeripaya kami sebagai orang tua, sebagai pembina tidak akan sia-sia. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, tak terkecuali hamba-Mu ini. Pakailah hamba-Mu sebagai saluran berkat untuk menyampaikan makna di balik pembelajaran firman Tuhan melalui media menara doa pagi di Be Worshipper ini. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dan juga anak-anak terkasih, kita akan langsung siap-siap menaikkan pujian ya. Buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Mari kita memuji Tuhan karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu.
kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saya mengajak kita semua untuk mencoba memuji Tuhan, membuka mulut lidah kita supaya kita tetap fokus dalam lawatan Tuhan. Sekalipun masih belum mengenal lagunya, cobalah untuk memperkatakan liriknya. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Roh Kudus mengetahui bagi engkau yang sudah mengenal lagu ini. Roh Kudus pun memahami jika engkau belum bisa mengenal lagu ini. Tetapi kita semua yang ada di hadapan tata kasih karunia Bapa, kita mau memberi yang terbaik seperti ketiga orang Majus memberi emas, kemenyan dan mur. Mari kita beri pujian yang terbaik bagi Tuhan karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sebab akan ada satu masa di mana setiap mulut dan suara tidak bisa lagi bersuara, ketika segala kesudahan akan tiba. Jadi marilah kita mengucap syukur atas segala hal, nafas kehidupan, suara untuk memuji Tuhan, dan waktu untuk belajar firman Tuhan. Mari yang sepakat sama-sama katakan amin. Iya, kita beri tepuk tangan ya Bapak Ibu yang terkasih. Puji nama Tuhan. Baik. Mohon izin sebentar. Baik Bapak Ibu dan juga anak-anak yang terkasih, sebelum besok kita akan ada yang berkegiatan barangkali, atau mungkin hari ini sudah mulai berkegiatan ya saudara. Ini kesempatan kita untuk bisa belajar mengenai kebenaran firman Tuhan hari ini bersama-sama. Dan mari sama-sama kita akan lanjutkan supaya pembelajaran kemarin bisa selesai hari ini. Untuk itu kita buka Alkitab kita, siapkan catatannya. Oke.
Masih di 1 Tawarikh pasal 22. Satu Tawarikh pasal 22 ayat yang ke-6 ya, kita mulai baca dari ayat yang ke-6. Oh, dari ayat yang ke-5 saja Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih ya, dari ayat yang ke-5. 1 Tawarikh pasal 22 ayat yang ke-5 kita mulai bacanya. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Kemudian dipanggilnya Salomo anaknya dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Kata Daud kepada Salomo, anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku, demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu. Ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapanya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Maka sekarang hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Ya, sampai situ saja dulu. Ada beberapa pesan yang disingkapkan dari pembacaan ini, yaitu setiap kita harus memiliki budaya dalam hal mendidik yang lebih muda, supaya mereka yang lebih muda ini bisa memegang tongkat estafet dari kita yang sudah lebih dulu memahami panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita hari ini diingatkan oleh Roh Kudus, sudah belum mendidik yang muda-muda ini sampai mereka memahami panggilan Tuhan dalam hidupnya. Karena dari apa yang kita baca di sini, gambaran di ayat yang kelima ini adalah satu gambaran setiap orang tua yang mempersiapkan segala sesuatunya. Dari mulai masa kelahiran, sampai dia besar, sampai dia sekolah, sampai dia remaja, sampai dia dewasa, bahkan mungkin sampai dia tutup usia. Ada begitu banyak orang tua yang sudah memikirkan, oh nanti kalau dia tutup usia, oh nanti ini akan dapat benefit ini dan lain sebagainya. Tetapi saudara, tidak banyak orang tua yang memikirkan nanti kalau anak saya sudah tutup usia itu akan kemana? Ke surga atau ke neraka. Nah, hari ini Roh Kudus ingatkan buat kita sebagai orang tua, bukan berarti kita tidak perlu memikirkan masa depan anak-anak. Betul, kita perlu untuk memikirkan dan menyediakan pendidikan untuk anak-anak kita. Betul, kita harus menyediakan jaminan untuk hari depan dan hari tua anak-anak kita. Ketika nanti kita sudah tutup usia, kira-kira anak-anak saya ini dapat warisan apa ya?
Itu tidak salah. Akan tetapi kalau kita mengharapkan dan mencari kebenaran, kita mengharapkan kebenaran yang hakiki supaya masa depan itu menjadi masa depan yang benar-benar punya arti. Hari ini kita diingatkan. Jangan cuma rumah di dunia ini, tapi rumah Tuhan. Rumah Tuhan ini bicara mengenai sebuah masa depan bersama dengan Tuhan. Di mana Tuhan sebagai bapaknya, anak-anak kita sebagai anaknya. Sama seperti kita sebagai anaknya dan Tuhan Yesus sebagai bapaknya. Jadi itulah sebabnya dari kemarin saya sekarang mengerti kok Roh Kudus selalu, dan itu kencang banget gitu ya, impresi di hati Abuna itu untuk ayo ajak lagi. Pokoknya ajak terus. Sampai saya juga jujur saja saya ngomong terus sama Alden sama Talia. Siapa yang bisa diajak? Kalau perlu telepon terus. Kenapa saudara? Karena satu jiwa itu jauh lebih berarti daripada tidak ada jiwa sama sekali untuk dididik. Nah, jadi mulai hari ini Bapak Ibu dan juga anak-anak, bagi anak-anak inilah pesan Tuhan untukmu. Ada janji Tuhan untuk masa depanmu. Dikatakan di sana bahwa ada penyertaan Tuhan dan engkau akan berhasil. Engkau akan beruntung, bahkan akan dikokohkan semua yang engkau kerjakan dan engkau bangun dan engkau susun. Ya, kerajaan itu bicara mengenai karir, bicara mengenai pelayanan, bicara mengenai pekerjaan, bicara mengenai wilayah, bicara mengenai kapasitas, benefit atau keuntungan ketika seorang anak muda memiliki kedisiplinan dan hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan Yesus, lekat dengan hal kerajaan Allah, maka setiap kepintaran kecerdasan yang sudah dibangun itu tidak akan mudah luntur dan tidak akan mudah menjadi lupa. Dengan catatan, satu, tidak mengendorkan kerajinan. Yang kedua, tidak mengganti posisi Tuhan dengan barang-barang fana dari dunia. Yang ketiga, tidak mengganti hal kerajaan Allah dengan hal-hal yang ditawarkan oleh dunia yang seakan-akan itu bisa menghibur tapi justru bisa mengubur. Banyak anak-anak muda sekarang, kemarin saya tidak sengaja, kemarin sore tepatnya, ketika mau cari makan, lalu kemudian saya naik motor lewat gang sebelah, muter sedikit, pas dibelokan saya kaget. Ada satu anak usianya mungkin sekitar 12 tahun atau 13 tahun. Tapi Bapak Ibu, anak ini itu mohon izin ya, anak ini tuh sampai begini. Saya bukan menghina dan saya bukan mempermasalahkan, oh itu gara-gara aplikasi game A, game B atau game C. Bukan. Tapi ini berarti apa? Anaknya nggak dididik. Saya bukan menghakimi. Kenapa saya katakan demikian? Saya bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa ibunya hanya nyapu-nyapu dan ibunya cuma geleng-geleng. Ibunya cuma bilang, udah lo, mata lo udah mulai jereng lo. Dibilangin begitu. Ini saya hanya mengikuti. Dan anaknya ini usia sekitar 12-13 tahun ini sudah mulai nggak peduli dengan orang tuanya. Itu saya langsung kayak ada palu gedor hati saya. Satu hal, saya nggak mau anak-anak saya kayak gitu. Dan itu tuh terjadi semalam. Ya kemarin sore lah. Jadi Bapak Ibu dan juga anak-anak terkasih, pertanyaannya apakah buat anak-anak, apakah kalian mau jadi anak-anak yang seperti itu? Karena Abuna ingat anak ini waktu beberapa tahun yang lalu dia satu tidak gemuk banget. Yang kedua matanya tidak ada yang rusak. Anaknya ini ceria, selalu lari, jalan gitu. Tapi sekarang anak ini kerjaannya cuma nongkrong di depan pojok warung ibunya. Dan main handphone sampai miring-miring kepalanya dan matanya miring semua. Kalau dari cara mainnya saya sudah nebak itu jenis gamenya apa. Tapi kita orang tua tidak bisa menolak kemajuan dan juga tuntutan dunia.
Tapi Abuna ingin mengingatkan buat orang tua. Kita juga jangan jadi orang yang jahat bagi Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan, mendoakan anak-anak kita, tapi kita tidak menyumbangkan didikan yang benar juga untuk anak-anak kita. Jadi mari Bapak Ibu, persediaan sampai sebelum kita mati adalah tolong sediakan waktu untuk mengajarkan firman Tuhan. Kalau Anda merasa saya nggak sanggup Abuna, silakan Anda bawa kemana. Kalau Anda mau bawa ke BW di setiap pagi, silakan. Anda mau bawa ke OIC hari Minggu, silakan. Nggak usah sungkan dan nggak usah merasa ini itu dan lain sebagainya. Karena begini Bapak Ibu yang terkasih, enggak adil kalau kita itu minta masa depan atau penyertaan Tuhan sempurna buat anak-anak kita. Tapi kita enggak sedikit pun menginvestasi waktu dan tenaga dan pikiran dan perasaan untuk benar-benar fokus kepada anak-anak kita dan kita didik mereka. Kita kan enggak mau anak-anak kita jadi pemalas kan. Kalau nanti ketika mereka kuliah atau kerja enggak bisa bangun pagi. Lalu kalau mengerjakan sesuatu ditunda terus, kita nggak mau kan anak kita begitu. Jujur saya nggak mau melihat anak-anak saya seperti contoh yang Roh Kudus izinkan. Saya sampai mendoakan Tuhan kasihan anak itu. Biar Tuhan tolong. Tapi nggak bisa karena ini satu hal bukan tentang saya tidak mau berkontribusi untuk masuk ke dalam kehidupan keluarga itu, tapi keluarga itu sudah bukan kapasitas kami gitu. Kenapa? Karena memang bukan itu yang Tuhan minta. Peristiwa itu Tuhan izinkan supaya saya bisa menyampaikan ini kepada Anda semua. Saya yang bukan orang tuanya aja itu terasa teriris Bapak Ibu. Bukan geleng-geleng, saya teriris. Wah, tidak bisa membayangkan dan saya nggak mau itu terjadi buat anak-anak saya. Mungkin rumah tangga kita sedang carut marut, tapi bukan berarti rumah tangga kita carut marut ini juga menghancurkan masa depan anak-anak. Dan anak-anak Abuna mau katakan begini, ketidakbenaran dan ketidakbaikan contoh di depan mata kalian itu tidak menentukan masa depan kalian. Kalau memang ada hal yang tidak baik di depan kalian, kalian harus tetap baik bersama dengan Tuhan Yesus. Karena di sini Tuhan berjanji, lihat dikatakan di sana di ayat yang ke-9, sesungguhnya seorang laki-laki akan lahir bagimu. Ia akan menjadi seorang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo. Ia akan bernama siapa? Alden. Ia akan bernama siapa? Darren. Ia akan bernama siapa? Talia, Audrey, siapa lagi? Aurelia, Agatha. Kita bukan tentang masalah gender anak laki-laki atau anak perempuan. Tapi ini janji Tuhan buat setiap anak-anak yang percaya. Bagaimana anak-anak kita akan mendirikan sebuah tempat, wilayah, dan di wilayah itu disebut kerajaannya. Anak-anak memberikan nafkah dan berkat bagi orang tua yang sudah tua. Mereka bisa menjadi anak-anak yang jauh lebih makmur dan lebih baik daripada kita yang sudah tua sekarang. Dan mereka menjadi anak dari pencipta alam semesta ini, langit bumi dan segala isinya disebut Tuhan yang namanya adalah Yesus Kristus. Tuhan Yesus Bapaknya, mereka anak-anaknya. Yang penting jangan takut dan tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah. Ya di ayat yang ke-13. Tolong digaris bawahi. Karena bisa saja setelah pertemuan ini anak-anak dikuatkan, orang tua dikuatkan. Tetapi begitu BW selesai, jeda 2 hari nih, Sabtu Minggunya udah sama sekali enggak lagi buka Alkitab, enggak lagi punya inisiatif buka BW sambil dengerin pengajaran yang kemarin. Begitu hari Senin,
mulai start dari awal lagi. Ini sama seperti motor yang 2 hari nggak dipanasin, hari ketiga tuh begitu dipanasin dia berbet. Nggak tokcer, nggak langsung jreng gitu loh. Sedangkan yang Tuhan rencanakan, kita itu harus siap sedia. Emangnya benefitnya apa, keuntungannya apa? Supaya nanti kalau kita ajarkan sekarang, katakanlah begini Bapak Ibu, saya tutup begini ya. Kalau kita sebagai orang tua pernah begitu banyak penyimpangan-penyimpangan, paling tidak didikan anak-anak kita yang kita sediakan waktu untuk berdialog di meja makan. Didikan kepada anak kita yang kita sediakan waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama di mezbah keluarga. Didikan buat anak-anak kita yang kita sediakan saat kita menegur dan menasehati dengan cara yang berbeda. Memanusiakan mereka gitu. Bukan memperlakukan mereka seperti anak buah. Lain cerita kalau misalnya anaknya sudah mulai harus ditegur keras. Tapi kan teguran pertama gak mungkin langsung tegur keras gitu. Gak mungkin jreng gitu. Mobil aja langsung digas bisa jebol mesinnya. Apalagi kita. Teguran pertama masih biasa, kedua agak keras, yang ketiga keras banget, yang keempat mungkin sudah mulai tinggi ya. Yang kelima udah kayak bom nuklir. Meledaknya luar biasa. Tapi nggak apa-apa kalau itu mendidik. Yang penting kan tidak memperkatakan sesuatu yang buruk. Di Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Kita tutup dengan satu pesan Tuhan ini ya. Jadi luar biasanya ada banyak yang belum kita ketahui, Roh Kudus singkapkan. Itulah sebabnya saya pribadi semakin semangat gitu ya untuk bangun pagi. Apalagi nih yang Roh Kudus singkapkan hari ini ya. Di Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Mendidik merupakan satu tanggung jawab yang besar ya buat kita. Bagaimana pola didikannya Abuna? Gampang. Yang pertama adalah komitmen dulu. Yang mau komitmen sama Abuna, taruh tangan di dada, pejamkan mata. Ini untuk orang tua dulu. Mulai saat ini aku mau berkomitmen mendidik anak-anakku, cucu-cucuku, orang-orang muda dalam keluargaku, supaya masa tuanya tidak menyimpang. Dan bagi anak-anak, letakkan tangan di dada dan ikuti apa yang Abuna sampaikan. Mulai hari ini aku mau berkomitmen siap dididik oleh orang tua, siap dididik oleh firman Tuhan, supaya aku memiliki masa depan karena aku memiliki Bapa yang sudah mempersiapkan bagiku, yaitu Tuhan Yesus. Komitmen sudah, kita beri tepuk tangan. Oke. Setelah komitmen apa lagi? Yang kedua. Sekarang para orang tua. Taruh tangan di dada. Katakan sama-sama dengan Abuna. Mulai saat ini aku mau jadi guru dan mentor pribadi bagi anak-anakku. Nah, buat anak-anak taruh tangan di dada. Perkatakan, mulai saat ini entah papa atau mama atau keduanya atau oma atau opa atau mereka semua atau gembala di gereja atau kakak pembina, semua yang Tuhan izinkan jadi mentor yang benar bagiku, aku akan siap
diajar dan mengikuti mereka. Pejamkan mata saudara, Bapak, Ibu dan juga anak-anak, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan hari ini. Begitu banyak teori pola asuh, begitu banyak pola-pola parenting. Tapi hari ini rahasia terbesar yang engkau dengar adalah didiklah dengan cara engkau menjadi pendidik. Jadi kita sebagai pendidik harus tahu materi apa yang akan kita terapkan untuk jadi role model buat mereka yang kita didik. Kita harus mendidik anak-anak kita supaya mereka bisa memahami panggilan Tuhan dalam hidupnya. Karena akan sangat disayangkan sekali jikalau janji Tuhan yang sudah dinyatakan di zaman Raja Daud ini yang tersedia bagi anak-anak kita abaikan begitu saja. Saya mau katakan belum terlambat. Dalam nama Tuhan Yesus, belum terlambat. Untuk itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu seperti engkau sudah perkatakan dalam komitmenmu. Dan kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebagai yang akan dididik dalam kebenaran para orang tuamu. Dan janganlah takut untuk menjadi sendiri. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus selalu menyertaimu. Supaya engkau tidak tawar hati. Sehingga engkau menjadi mudah lemah, menyerah. Dan engkau menjadi sesuatu yang tidak memiliki makna pada akhirnya. Tetapi biarlah kita semua yang percaya dan beriman boleh tetap menjadikan Kristus dan firman Tuhan. Kristus sebagai teladan, firman Tuhan sebagai petunjuk landasan kehidupan. Kami juga berdoa bagi kesembuhan cucu dari Pak Mardani dan Ibu Sekar yang sedang dirawat di rumah sakit di Perbaungan. Ada satu indikasi diare, demam, sempat kejang untuk Evano. Ya, kalau orang tua Evano dan mungkin Pak Mardani nanti boleh menyampaikan sambil mendengarkan, boleh letakkan tangan di atas kepala Evano, boleh letakkan tangan di bagian perut Evano dan perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Evano saat ini terimalah kekuatan baru, terimalah kesembuhan, terimalah mujizat, terimalah pemulihan. Evano, terimalah kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami usir setiap bakteri, virus yang menyebabkan lemahnya tubuh anak ini. Dihancurkan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus menyalurkan kuasanya dan menjamah sehingga lambungnya ini kembali normal. Dan diluputkan dari indikasi-indikasi yang lainnya. Tuhan memberkati juga Ibu Afrina dan juga Bu Nancy dan Pak Jusman. Tuhan juga memberkati keluarga besar Ibu Natali, Pak Alvin dan juga Darren dan Audrey yang akan liburan beserta juga Ibu Diana, Pak Yosep dan Yosena. Dan juga seluruh Bapak Ibu yang mungkin besok atau hari ini mulai persiapan berlibur dan mulai ada perjalanan yang cukup jauh. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Penyertaan dan pemeliharaan daripada kuasa-Mu itu Kau nyatakan. Luputkanlah mereka dari incaran maut. Sayangilah jiwa mereka dan nyawa mereka. Biarlah mereka bisa menikmati liburan dengan penuh sukacita dan dijauhkan dari konflik yang tidak penting, dijauhkan dari orang-orang jahat. Tuhan menjaga anak-anak tetap aman sampai mereka kembali ke rumah mereka di Jakarta dengan selamat. Dan mereka akan beraktivitas kembali dan boleh melayani bersama kembali. Yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang lemah engkau mendapat kekuatan yang baru hari ini. Engkau mendapat tuntunan dan engkau mendapat satu pesan Tuhan. Mendidik anak-anak muda sampai mereka memahami panggilan Tuhan dalam hidupnya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Janganlah takut dan tawar hati, sebab Tuhan Yesus tetap memberkati. Berlimpah-limpah. Tuhan Yesus menyinari kehidupanmu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Jangan sia-siakan kasih karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan sebagai Allah yang menyertai kita. Dan apa yang diberkati oleh Tuhan, kita boleh percaya. Diberkati berlimpah-limpah dan berlaku untuk hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, yang sepakat dan percaya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Abuni doanya. Semoga Evan sembuh. Amin. Abuni dan semuanya. Mohon izin. Terima kasih Abuni, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Abu. Terima kasih ya Bunda. Thank you. Baik, live game. Iya, sebentar. Terima kasih ya Bunda. Ya, sama-sama Ibu, Bapak. Terima kasih, Tuhan berkati untuk Audrey, Ibu Natalia, Bu Yani, ya. Kami dulu ya. Linda, ya silakan Caicen, Ibu Biho. Ya. Ya, Tuhan berkati. Abuni, Billy, Ibu. Nah, ini dia. Bapak Ibu Ini ada semuanya. temannya Tuhan Tania. memberkati. Shalom. Iya, ditunggu ya Bapak Ibu. Oke, anak-anak cucunya ditunggu ya. Oke. Terima kasih Abuni. Anak-anak muda mukanya jangan lebih tua dari kita dong. Senyum dong anak-anak muda ya. Lebih cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Masih pagi Abuna, iya ya. Masih kencang kendor belum stabil ya. Oke, kita kasih dadah dulu. Sampai jumpa. Selamat berlibur ya Bapak Ibu. Ya, cepat sembuh untuk cucunya Pak Mariana dan Ibu Sekar, untuk Evano. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tetap berkoneksi dengan YouTube-nya BW sekalipun besok kita libur, tapi kita mengharapkan penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan tidak pernah libur kan atas kita. Amin. Amin. Kita percaya, hati-hati di jalan, sabar ketika dalam perjalanan, berdoa senantiasa dalam segala sesuatu, dan sampai kita bertemu lagi di hari Minggu, baik melalui ibadah online hari Minggu maupun di hari Senin di pertemuan online BW di jam yang sama ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Abu. Terima kasih. Jangan kasih baik, sangat Kasih kendor. Tuhan yang apa? baik, Baik. sangat baik, Baik. teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Kita kasih tos sambil katakan sampai jumpa lagi. Terima kasih Abuni.